Selamat datang di UPT SD Negeri 9 Kulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sutria SPD. Saya adalah salah satu tenaga pendidik di UPT SD Negeri 9 Kulo, Kecamatan Kulo. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional HGN tahun 2024 tingkat Kabupaten Sidenreng Rapang, izinkan saya berbagi praktik baik dengan judul Cara Baru Belajar Perkalian dengan permainan Suit Silelung dalam meningkatkan minat belajar matematika pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi awal kenapa saya memilih permainan Sweet Silelung dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam matematika, khususnya perkalian. Karena yang pertama, rendahnya minat dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran matematika, khususnya perkalian, seringkali disebabkan oleh anggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan membingungkan. Peserta didik merasa takut atau cemas menghadapi perkalian, terutama jika konsep ini tidak diperkenalkan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Dan alasan yang kedua, yakni peserta didik sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak perkalian karena sifat perkalian yang memerlukan pemahaman lebih dari sekedar penjumlahan berulang. Anak-anak kadang kesulitan membayangkan jumlah yang besar atau pola yang tidak langsung terlihat oleh mereka, terutama jika belum memiliki pondasi yang kuat dalam konsep dasar matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Dan alasan yang terakhir kenapa kami memilih metode permainan Sweet Silelung yakni kurangnya variasi metode pembelajaran seperti hanya menggunakan metode ceramah dalam mengajar matematika, terutama perkalian, dapat membuat siswa cepat bosan dan sulit memahami materi secara mendalam. Metode ceramah yang bersifat satu arah kurang efektif dan menarik eh, dalam memberikan pemahaman konseptual yang kuat. Tahapan selanjutnya yakni tantangan yang kami hadapi dalam menerapkan permainan Sweet Silelung dalam rangka meningkatkan minat belajar siswa. Yang pertama adalah uh, keterbatasan pemahaman konsep dasar oleh siswa. Banyak siswa yang mungkin belum sepenuhnya memahami konsep dasar perkalian yang sebetulnya merupakan bentuk penjumlahan berulang. Dan yang selanjutnya tantangan yang kami hadapi yakni perbedaan tingkat kemampuan dalam satu kelas. Di dalam kelas, setiap siswa memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan matematika yang berbeda. Dan tantangan yang ketiga yakni keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran di sekolah dasar biasanya memiliki waktu yang terbatas untuk setiap mata pelajaran termasuk matematika. Dan yang terakhir yakni eh, pengukuran hasil belajar yang kurang terstruktur. Permainan Sweet Silelung memang dapat membantu meningkatkan minat belajar, namun eh, pengukuran untuk hasil belajar atau pencapaian kompetensi siswa dari permainan ini bisa menjadi tantangan sendiri. Nah, dalam mengatasi itu semua, makanya kami menerapkan permainan Sweet Silelung. Dan akhirnya kita memasuki tahapan aksi. Di tahapan aksi ini ada terbagi beberapa langkah.
Yang pertama adalah persiapan awal, di mana persiapan awal ini ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Yang pertama adalah perkenalan aturan permainan. Guru menyampaikan aturan-aturan dalam permainan dan mempersiapkan peserta didik. Kemudian pembuatan pos-pos yang didesain di luar kelas. Ketiga, pembagian kelompok di mana siswa dibagi menjadi 2 kelompok atau tergantung dari jumlah peserta didik. Setiap kelompok akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas di setiap pos. Dan yang keempat adalah instruksi dan aturan permainan. Kemudian kita memasuki tahapan pelaksanaan. Di tahapan pelaksanaan ini ada pun langkah-langkah yang kita lalui, yaitu di mana peserta didik melakukan permainan suit di setiap pos. Pasangan siswa melakukan suit untuk menentukan pemenang dan yang dikalah. Tugas di pos berupa menghitung hasil perkalian dengan angka tertentu dengan hasil suit yang mereka lakukan dengan lawan regu, mulai dari angka 2 sampai 10. Tahapan yang kedua yaitu kerjasama dan kompetensi. Setiap pasangan harus berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas di pos tersebut. Mereka akan mendapat poin berdasarkan kecepatan dan ketepatan jawaban. Dan yang terakhir di tahapan pelaksanaan yakni rotasi pos, di mana setelah menyelesaikan tugas di satu pos, peserta didik yang berhasil menjawab hasil perkalian melanjutkan ke pos selanjutnya. Di tahapan aksi yang ketiga, yakni refleksi dan penutup. Di tahapan ini ada 3 langkah, yaitu evaluasi hasil, di mana tahapan ini guru memberikan umpan balik atas kinerja yang telah dilakukan, baik dari segi ketepatan jawaban maupun kerjasama tim. Yang kedua adalah diskusi motivasi. Siswa diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka selama permainan. Dan yang terakhir adalah pemberian apresiasi. Untuk meningkatkan semangat siswa, guru memberikan penghargaan sederhana kepada kelompok dengan kinerja terbaik. Kemudian selanjutnya kita memasuki tahapan yang terakhir, yakni refleksi, di mana refleksi dari kegiatan permainan suit silelung ini, yakni suasana kelas menjadi lebih hidup dan siswa menjadi lebih antusias. Dan yang kedua, peserta didik lebih percaya diri, berani tanpa takut membuat kesalahan. Selanjutnya, suasana kelas yang lebih santai dan menyenangkan. Dan yang terakhir, meningkatkan minat belajar siswa sesuai dengan tujuan dari permainan suit silelung kita ini. Demikianlah tadi praktik baik yang telah kami lakukan. Dengan metode permainan suit silelung bisa menjadikan strategi yang efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa, khususnya materi perkalian. Kami berharap metode permainan suit silelung ini bisa menjadikan hal yang berharga yang bisa membantu siswa dalam memahami konsep perkalian yang menyenangkan dan interaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.